itu tidak pernah berpikir bila mana mereka menjelaskan tentang keyakinan mereka. Dalil sudah sangat jelas. Yesus melarang muridnya jangan mengabarkan, jangan menginformasikan, jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dia adalah Kristus. Jangan. Oke, selesai. Tutup buku. Jangan. Boleh saya tanggapi? Jangan di situ memberitakan kalau dirinya Kristus. Itu larangan atau perintah? Iya, itu kan pada saat itu aja. Ini karena akalnya sudah dihilangkan, kecerdasannya sudah dihilangkan, maka yang muncul cuman akal-akalan. Dalilnya jelas, jangan kau memberitakan kepada siapapun. Kalau kepada siapapun berarti kepada semua orang dan kepada saat manapun. Kepada siapapun jangan, artinya bukan kepada orang yang hari ini saja atau saat ini saja, karena di situ dikatakan kepada siapapun, berarti berlaku untuk besok, lusa dan seterusnya. Sayangnya Paulus sudah menghilangkan akalmu. Boleh saya tanggapin? Sayangnya Paulus sudah mematikan kecerdasanmu. Boleh saya tanggapin? Silakan. Okay. Kepada siapapun, pertanyaannya, jangan kau mengatakan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Bolehkah murid-muridnya menyatakan kalau Yesus itu Kristus esok harinya kepada orang lain? Bolehkah? Oke, saya memakai ukuran kamu ya. Kamu kan mengukur, ibaratnya mendefinisikan bahwasanya jangan yang ada di dalam Matius 16 ayat 20 itu adalah ucapan orang rakyat jelata kan gitu. Jadi rakyat jelata nggak ngerti jangan yang dimaksud dalam Matius 16 ayat 20 itu. Jadi ini yang diceritakan ini bukan rakyat jelata, ini ucapan Yesus kepada Petrus dan ke-11 murid-muridnya. Oke, kamu nomor berapa orang terkaya di dunia? Orang berpengaruh? Enggak ada kan? Nah, itu rakyat jelata. Jadi saya definisikan sesuai rakyat jelata gitu aja. Kata Paulus, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. 1 Korintus 1 nomor 19. Kamu merasa cerdas? Maaf, Paulus sudah menghilangkan kecerdasanmu. Saya mengikuti kamu. Kalau misalnya kamu tuh kamu merasa ahli pikir. Maaf, 10, kan gitu. Paulus sudah menghilangkan. Tak ada Kristen lagi yang cerdas, tak ada Kristen lagi yang berpikir. Telan saja. Itu kaidah dalam beragama Kristen. Penemu yang beragama Kristen itu gimana? Itu tidak berkaitan dengan ilmu Bible yang dikatakan oleh Paulus. Yang dikatakan oleh Paulus ini terkait dengan ajarannya. Ada Paulus mengajarkan tentang ilmu pengetahuan? Ada? Tunjukkan surat mana dia mengajarkan ilmu pengetahuan. Silakan. Kalau sudah dengar, kalau saudara mampu menunjukkan di dalam surat Paulus, 13 surat Paulus, ada ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau Anda bisa temukan itu, saya rela memerintah kamu menjilat pantat kambing. Kalau ada. Tapi kalau tidak ada, ya nggak jadi. Ada nggak? Saya rela memerintah kamu menjilat pantat kambing. Ada tidak? Ada tidak ilmu yang bisa didapatkan dari 13 buku yang dibuat oleh Paulus? Ada enggak? Taruhannya apa tadi? Taruhannya kalau Anda bisa menunjukkan satu saja, maka Anda boleh menjilat pantat kambing. Maka Anda boleh menjilat pantat kambing. Iya, Anda bisa menjilat pantat kambing kalau ada satu aja. Ya, taruhannya dirubah dong. Oh, enggak bisa. Kambing dong, babi. Ya, babi. Kalau Anda bisa menemukan satu saja dari 13 buku yang ditorehkan oleh mimpi-mimpi Paulus pendiri agamamu, maka taruhannya kamu bisa menjilat pantat B2. Silakan. Kalau ada loh ya. Kalau ada.
Ada enggak? Misalnya telah ditemukan sungai di bawah laut, ada enggak? Api di dasar laut, ada enggak? Kalau ada, silakan ke belakang rumah Anda, di sana ada B2. Enggak akan ada. Jadi jangan merasa Anda itu cerdas. Paulus sudah mematikan itu. 1 Korintus 1:19. Aku akan menghilangkan, aku akan merusak kemampuan berpikir manusia. Aku akan lenyapkan. Itu dalil, Bung. Apolemi, Sophia, Sopos. Lalu dikatakan kai sunesis. Kemampuan berpikir atau kecerdasan manusia. Sunesis. Kuhilangkan. Aku lenyapkan. Atetewo. Aku hapuskan. Makanya dikatakan di dalam kitab yang sama. Salib adalah kebodohan bagi orang Kristen. Apa tadi? Taruhannya apa? Taruhannya yang agak enak lah, yang agak enak taruhannya. Ya itu makananmu kan. Ngapain kau tak cari yang paling enak kan? Taruhannya Yang agak paling enak. kan yang paling enak itu kan. Yang minimal, Emang ada makanan lain yang buat- lebih enak buat daripada yang- itu? Udah itu cuman guyon aja. Sekarang kembali kepada tema. Yesus melarang Petrus memberitakan kalau dirinya adalah Kristus. Berarti yang diberitakan kalau dia adalah Kristus pada saat dia berkhutbah itu siapa? Enggak, Weh, ini cuma- Matius 16 ayat 20. Cuma Matius 16 ayat tunggu 20. dulu, tadi kamu baca itu salah. Salib kebodohan bagi orang Kristen. Di sini dibuat salib kebodohan bagi orang yang akan binasa. Makanya kamu jangan suka mempelintir ayat. Oke. Untuk membodohi umatmu. Oke. Tahu kau? Oke. Supaya umatmu yang radikal itu tepuk tangan. Umatmu radikal. Emang kami keturunan penjajah apa? Oke. Kamu baca. Oke. Baca silakan Kamu 1 memelintir Korintus. ayat, Silakan kamu baca 1 Korintus 1 Kamu sudah nomor 23. mempelintir ayat. Tadi kamu Ada yang bisa buka kamera di sini? bilang tadi kamu Ada yang bilang bisa salib buka adalah kamera, kebodohan silakan. bagi umat Kristen. Taruh dulu. Ada yang bisa buka Saya kamera? baca di sini salib adalah kebodohan bagi orang yang binasa. Ada yang bisa buka Baca. kamera? Itu kayak kalian itu. Datanya apa, Bang bagi Zuma? kalian itu kebinasaan. 1 Korintus 1:23. 1 Korintus 1:23. Dibuka biar saudara ini melihat pakai Kamu pakai buka mata. 1 Korintus 1 ayat 18. Itu yang kamu baca tadi. Silakan. Kamu Silakan, memang Dek. suka mempelintir ayat kau. Baca itu. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bukan bagi orang Kristen. Makanya kamu itu mulutmu itu Baca. hanya untuk mau menyenangkan, Baca. hanya untuk mau menyenangkan Baca. yang radikal, Baca. pengikutmu yang Baca. radikal itu. Baca. Pengikut Belanda itu yang radikal, bukan kami. Kau Kami bukan pengikut radikal, Belanda. kau radikal. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Sahabat kututuri, barakallahu fikum, Masya Allah. Yes, nanti kita mampir di Om Tahta. Ayo, Lanjut Kak. ayo. Matius 16 ayat Bagaimana? 20. Matius 16 Jadi ayat 20. penyaliban itu untuk non Yahudi, Kristen, apa? Satu kecerdasan atau kebodohan? Kebodohan, Paman. Kebodohan. Matius 16 ayat 20 dulu. Matius 1. Sudah, Matius 16:20, jangan kamu beritakan kepada siapapun kalau aku ini Kristus. Petrus berkhotbah di depan orang banyak membahas tentang Kristus. Pertanyaan saya, Kristus mana yang ditunjuk Petrus di situ? Kristus mana? Lalu Yesus melarang. Berarti kejadiannya kan pada saat itu. Lalu Ya. Yesus melarang. Kepada Lalu siapapun. Yesus melarang. Lalu Kepada Yesus siapapun. melarang. Berarti kejadiannya pada saat itu. Kepada Ya, siapapun. Kalau kepada siapapun itu maksudnya Enggak. apa? Kita bahas kata demi kata ya. Kata demi kata Ya, ya. oke, silakan. Oke. Lalu Yesus melarang. Benar nggak? Ya, Lalu Yesus melarang itu kan ibaratkan pada saat itu kejadiannya. kepada siapapun itu maksudnya apa, Cak Ayu?
Iya, dengar dulu ya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya. Lalu Yesus melarang pada saat itu murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Nah, Mesias. kepada siapapun. Kalau kepada siapapun itu maksudnya apa? Iya, Semua atau sebagian? Iya, dia tuh kan bicara level orang nomor 1 sampai 10 kan gitu. Saya ulang lagi, kepada siapapun itu semua atau sebagian? Semua Iya, paman. ngerti sama siapapun satu orang pun kecuali orang yang mendengarkan itu tidak boleh tahu kan gitu. Tidak boleh tahu. Ya, selain Berarti orang yang mendengarkan diberitakan Petrus tentang kekristusannya itu waktu dia berkhotbah itu siapa? Enggak, itu kalimat itu kan cuma kalimat satu kali. Bukan Saya seterusnya. ulang pertanyaannya. Jadi Kristus yang diberitakan Petrus pada saat dia berkhotbah itu Kristus yang mana? Enggak, kamu gak usah ngasih pertanyaan dulu. Kamu harus bahas. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Itu yang pertama. Itu seperti gini loh logikanya ya saya jelasin. Misalnya nih, ada orang nomor 1 di dunia, dia mau sidak ke bawah perusahaannya kan gitu. Dia bawa anggota, dia nyamar. Anggotanya itu diperintahkan diajak ke siapa ya kalau dia nyamar. Kan sah-sah aja. Itu kan terjadi di dunia ini. Sama seperti Yesus melakukan hal yang sama. Dia seperti itu. Dia menyamar ibaratnya sebagai contohnya sebagai rakyat jelata, dia supaya orang tidak tahu kalau dia itu sedang itu. Bacain dulu KBBI kepada siapapun, baca Mas Pandi. Enggak. Kepada siapapun Kamu artinya apa? nggak usah itu larinya. Itu nggak masuk konteks. Itu enggak. Itulah saya bilang logika si berpikirnya Daniel rakyat tadi jelata nih, dengan nomor kemana-mana 1 sampai 10 dia. itu nggak bakal masuk. Kamu saya tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk dunia ini? Coba saya tanya. Kok kabur sih? Kabur. Oke, baik, saya lanjutkan dulu tamunya. Bang Polkot, monitor, selamat malam, dibuka mic-nya. Bang Polkot, selamat malam. Bang Polkot, selamat malam. Bang Polkot, Bang Polkot, dibuka mic-nya Bang. Ternyata artinya kepada siapapun itu tanpa kecuali. Banyuma tanpa kecuali Banyuma, baru saya tahu juga. Bertobatlah kau. Kasih Mendre, kasih ayat Alkitab Juma. Bertobat kau. Ada yang tahu kau. Bertobat kau. Tadi terus kamu bilang kebodohan bagi orang Kristen itu salib itu. Di situ disebut bagi orang yang binasa. Tahu? Dalilnya tadi. Mulutmu tadi yang bilang kan bagi Kristen kan. Tampilkan lagi, suruh baca. Mas Pandi. Jangan gitu, santai aja napa. Pelan. Mulutmu tadi kan. Pelan-pelan kan aja napa. Kan? Makanya Pelan-pelan kalian aja. umat-umat pengikut Juma kalau mau Nggak usah emosi napa. Widih, open cam dia. Ini boleh ini. Enggak jadi on cam dia, botak. Kalau kalian mau sesat, mau ke neraka silakan ikut si Juma. Ya, memang kuakui. Ya open cam dulu lah, open cam dulu. Kalau berani. Memang kuakui adanya Muslim yang baik. Tapi kalau kalian mau Muslim yang jahat, radikal ikut si Juma. Ya open cam dulu lah, biar kita Tetangga lihat. saya ada Muslim tapi baik, bukan kayak kalian itu. Suka Udah kembali ke topik aja, udah. Pakai topik, Emosi mau nih. diskusi nggak? Pakai topik apa? Tadi aja saya baca apa yang Diskusi aja Om ya baik-baik. Tetapi ini saya bacain ya Om ya. Ya 1 Korintus 1 nomor 23 nih Om. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan.
alias Baca Kristen ayat ya. mulai dari 18. Baca mulai dari Saya- ayat 18. saya yang baca. Baca mulai dari ayat 18. 18-nya Kristen itu Kanda disebut. turunkan, Kanda nomor Emangnya 18. Kristen itu disebut. Kristen itu Dinda, disebut. Dinda Tadi Dito. cuma bilang Saya Kristen. nomor Oh, 18. cuma screenshot lagi, kamu- saya screenshot lagi. Nomor Saudara. 18-nya. Kamu Biar saya, mempelintir rakyat, datanya ya. mana? Kamu Biar mempelintir saya. rakyat ya, cuma Apa kamu berisik mempelintir sekali rakyat. orang ini. Jangan ngoceh terus bang. Pelintir Apa tadi? apaan? Dalilnya Bang Andi? Udah jelas-jelas non Yahudi berarti 1 Kristen. Korintus kecil. 1:18. Tadi dia bilang Kristen, mulutnya si Jumat. Kalau bilang non Kristen, ya. Yahudi Mulutmu itu ya, Jumat. Kristen tuyul. Mulutmu Nih. memang mulut binatang, mulutmu itu. Mulut binatang, tahu kau. Mulutmu mulut Dinda, binatang. buka, tahu? buka Dinda. Jangan buka, emosi Dinda, buka. paman. Mulutmu Jangan mulut emosi, binatang. jangan. Memang kau lahir dari binatang kau. Santai. Biar tahu kau ya. santai. Mulutmu Santai. mulut binatang memang. Santai. Biarin aja dia menghujat, nggak apa-apa biarin. Santai. Dianggap gurunda kau santai. tapi binatang mulutmu. Tadi Gak kamu apa-apa ini Kanda, Bang Zuma. Ya, Gak nggak bagus apa-apa karena saudara kita ini Memang tadi adalah kamu bilang apa, manusia kebodohan bagi setengah orang Kristen, ha? Kebodohan bagi orang Kristen. setengah Udah, jenis dia lebih ini. baik daripada mulutmu, daripada Setengah mulutmu perempuan, mulut setengah laki-laki dia ini. Pecinta laki-laki dia ini teman-teman. Jadi gini, di sini dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang Mulut- adalah mau bin- kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini saya bacakan nih, ini nomor 18 ini. Sudah banyak Ini 18. Ini 18. yang kau pelintir. Ini yang ke-18. Ini Baru 18 ini. umatmu, umat Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. kau Nah, menyesatkan. bagi kita, Kau menyesatkan. penyaliban itu, Kau bagi kita nih, bagi umat Islam, penyaliban binatang itu mulutmu, adalah binatang. akan diselamatkan bahwa pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah adalah mampu melepaskan kemudian Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan dirinya. Jadi penyaliban itu adalah Diajar- kehidupan. Ya, Kamu diajar memang tuh diselamatkan jadi pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi penyaliban Kau di- itu bukan kekuatan Romawi, bukan kekuatan Yahudi. Tapi ini adalah kekuatan Allah. Maka salib bagi orang yang mendapatkan keselamatan itu adalah kekuatan Tuhan atau Allah. Nah, sedangkan kalian salib itu adalah satu kebodohan. Itu fakta itu. Mari kita buktikan. Hei paman-paman, ya tante, yang disalib itu Tuhan atau bukan? Mulai bodoh, mulai bingung, mulai bodoh di situ, mulai muncul kebodohan. Ini bagi orang binasa itu adalah kebodohan. Mulai bodoh dia nampaknya. Yang disalib ini Tuhan atau manusia? Nah, bagi yang mau binasa pasti bodoh menjawabnya. Kalau umat Islam tidak ada kebodohan di situ. Penyaliban adalah sebuah keniscayaan, itu dianggap sebagai sebuah Tuhan disalib. Jadi siapa yang memandang kemudian penyaliban itu nampak terlihat bodoh, maka itulah orang-orang yang binasa. Diulang pertanyaannya, yang digantung disalib di sini Tuhan atau manusia? Mulai bingung, bodoh. Itulah orang-orang binasa. Tapi kalau orang cerdas, siapa yang disalib? Manusia. Ini yang kita sedang perbincangkan adalah ternyata di dalam Bible teman-teman Kristen itu ada dua sosok Kristus. Bang Jalnum. Ada dua sosok Kristus. Yang pertama, Kristus yang lahir di kota Daud, Lukas 2 nomor 11. Yang kedua, di dalam Kisah Para Pewarta 2 nomor 36, yang dilantik menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu dua sosok yang kita sedang bahas. Nah, pertanyaan Bang Zuma biasanya bertanya kepada teman-teman Kristen, nih yang mana yang diikuti oleh teman-teman Kristen nih? Apakah Yesus yang anak Maria yang lahir di dalam Lukas 2 nomor 11 atau Yesus yang versi lain yang mati tersalibkan dan disampaikan kepada
oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 bahwa dia dilantik jadi Tuhan dan Kristus. Iya, ya, lanjut. Silakan Bang, silakan. Iya, iya. Jadi ini sebelum saya menjawab atau menjawab pertanyaan dari Bang Suma atau dari temannya Bang Suma ini, saya mau jelaskan sedikit bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada apa Yesus dua, tidak ada. Yesus itu satu. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu yang disebut dalam Lukas. Kelahiran Yesus Kristus itu yang disebut dalam kitab Lukas. Tidak ada Allah lain lagi yang kita menyembah, khusus kita orang Kristen. Jadi ini satu prediksi yang dibuat oleh Abang Suma ini untuk memecah belah kita agama Islam dengan orang Kristen. Begitu. Jadi Abang Suma ini saya dari Papua, saya khusus orang Papua. Dengar Bang Suma punya live ini, Bang Suma hanya bicara seenaknya, padahal Bang Suma ini tidak mengerti. Hanya bicara saja untuk menyenangkan hati Bang Suma dengan orang-orang yang mengikut Bang Suma. Jadi harus memahami Alkitab dengan baik, baru berbicara begitu. Jangan bicara sembarangan. Begitu, oke. Jadi kalau di dalam Islam dan Kristen aja sudah berbeda Kristusnya kan? Itu aja dulu. Islamnya berbeda dengan Kristen ketika berbicara mengenai Mesias atau Al-Masih dalam kaidah Al-Quran. Sebenarnya itu tidak beda, sama, hanya pemahaman Bang Suma yang berbeda. Bang Suma punya pemahaman yang berbeda. Di dalam Al-Quran jelas-jelas Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah yang harus kalian menyembah itu adalah Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Itu sudah jelas, tidak bisa tidak. Jadi tidak boleh Bang Suma mau keluar dari jalur itu, tidak bisa. Ketika kita ikut Bang Suma live itu, Bang Suma selalu menjatuhkan, bicara setinggi-tinggi langit, tapi Bang Suma tidak pernah memahami apa itu dari perkataan Yesus. Terus? Jadi iya, itu tidak memahami, jadi selalu berkoar-koar di dalam live ini tapi tidak mengerti. Itu intinya itu. Menurut Yesus akan datang Kristus palsu, betul? Tidak ada kata palsu. Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang menyerupai sebagai Yesus. Itu Allah yang hidup. Tidak ada kata bilang itu palsu. Yang palsu adalah kau. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai Kristus nama. palsu yang dimaksud dalam Alkitab itu adalah kalian-kalian ini yang membuat hal-hal yang tidak baik bagi umat di bumi pada saat ini. Kalian ini Mulai ngaco. Bang, kalau makan jangan dimasukkan makanannya lewat anus, lewat mulut. Ini akibatnya. Yesus berkata, Bang, di dalam Matius 24. Tuh. iya, Matius baca. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi itu perumpamaan yang dikatakan Yesus pada saat itu bagi. Kok jadi perumpamaan? Itu dalam Alkitab itu perumpamaan. Kenapa jadi perumpamaan? Nabi palsu adalah kalian itu. Kau itu nabi palsu karena membuat hal yang tidak bagus. Beritakan Kenapa jadi apa yang perumpamaan? tidak sesuai. Sudah tertulis jelas kok kalian menambah mengurang. Inilah nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus. Itulah nabi palsu. Kami datang kepada murid Yesus di abad pertama gitu. Sekarang saya tanya kembali untuk Abang Suma dulu. Dalam perjalanan kekristenan dengan Islam mana yang duluan? Duluan, karena yang datang kepada murid Yesus itu Yang Kristen duluan sebagai mana dulu? penyesat. Jawab dulu. Kristen yang lebih Ini dulu ya. dong.
Ini yang kalian tidak pernah mengakui hal ini. Kristen lebih dulu toples. Kau yang toples. Karena penyesat itu lebih dulu datang kepada murid Yesus. Kalianlah itu. Kau itu yang penyesat. Kami tidak datang kepada Paulus, kepada murid Yesus. Paulus Sejak itu bukan kapan? Yesus. Paulus itu utusan Yesus. Mengerti Ya, hal utusan itu. Kristus, penyesat. Udah, kami Kau udah tahu itu yang itu. penyesat. Kau Sekarang itu yang penyesat bagi umat Islam. Kau Anda harus tahu dalilnya dulu. Murid Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya abad pertama. Begitu Cak Ayu. Kenapa sekarang jadinya kita? Jadi kami yang penyesat. Kan yang penyesat itu yang datang di abad pertama, datang kepada murid Yesus. Begitu toples. Memang kalau Yesus ngomong apa itu Bang Zuma? Kalau pakai sinden kayak mana itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Toples. Tahu Ji artinya itu toples? Tahu Ji? Kepanjangannya toples, tahu Ji? Itu tanda apa? Kau yang Toplores. toples. Kau yang toples. Kau berkoar-koar di situ. Kami di Papua, kami kalau dapat kau tidak dapat apa. Waduh aja. Berkoar-koar dengan agama orang, kitab orang, kalian punya saya tidak mengerti, baca tidak mengerti. Waduh aja. Aku cinta, Goblok. Anda pun cinta, sama-sama cinta. Toples. Marah-marah dia. Jadi menurut Bang Jelnum siapa penyesat itu? Woi. Aduh Pace di bawah aja dulu Pace. Yang lain dulu ya. Silakan teman-teman Kristen ya. Astagfirullah. Gini-gini amat ini teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen ya. Ini ada sekitar 7 kursi yang disiapkan. 6 ya boleh 6. Kalau nggak ada 6 100 boleh. Nih Bang Zoom aku besarin 1 2 3 4 5 6. Mungkin ada salah satu kawan muslim yang mau naik. Malaikat pelindung, selamat malam saudara. Halo. Ya selamat malam. Yo malam. Ini saya mau bertanya ya. Bentar, Anda Kristen saudara? Kristen. Ya, tema kita malam ini 2 Kristus dalam Bible. Ada 2 Kristus, tahu nggak itu? 2 Kristus dalam Bible. Maksudnya? Nah, ada Kristus asli, ada Kristus palsu yang penyesat itu. Mana ada Kristus dalam Baik, silakan Bang Zuma. Beliau bertanya mana ada Kristus palsu atau 2 Kristus dalam Bible. Silakan Gurunda. Kristus palsu yang keluar dari kubur. Gimana coba mana ada datanya ya? Ada, Coba. dikatakan di dalam khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 36. Coba baca dulu, soalnya aku tidak bawa Alkitab, soalnya di dalam kendaraan ini. Karena itu ia melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika Daud mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Bang Suma.
Nah, sekarang di situ diterangkan bahwa ada Yesus yang dinubuatkan Nabi Daud yang tidak ditinggal di kubur dan tidak menjadi mayat. Itu Kristus yang mana itu? Yang tidak mati, tidak ada di kubur. Itu benar, ada tertulis benar Alkitab. Saya cek dulu ya, soalnya Alkitab tidak Ya. saya mau mudah percaya. Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 36. Soalnya di situ bisa on cam ya. Kalau bisa on cam ya tinggal pasang kameranya ke itu. Bisa bang, bisa. Ya udah, aku bantu ya bang ya. Aku bantu ya. Kita lihat santun beliau ini. Saya bantu ya. Depan apa boleh setan. Udah bisa dibuka bang di handphone kawannya kali. Kalau bisa dibuka silakan dibuka, kalau enggak aku bantuin. Nih. Kisah Para Pewarta 2 nomor 6. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias atau Kristus. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa Tepuri. dagingnya tidak Kasih. mengalami kebinasaan. Jadi kata Kisah Para Pewarta 2 nomor 31 ini bang, dagingnya itu tidak mengalami kebinasaan atau enggak mati. Oke siap. Ini oke. Saya ini benar ya, ada datanya. Oke, saya mau tanya sesuatu tentang Islam bisa nggak? Ini temanya diselesaikan dulu bang. Ya, aku mengakui memang ada itu udah terbukti datanya kan. Oke, sekarang aku mau tanya tentang Islam sedikit boleh? Boleh, silakan. Oke, kenapa sih setiap kali orang Kristen beribadah harus dikasih stop, dikasih bubar itu? Apakah ajaran Islam seperti itu atau gimana sih? Yang benar itu adalah setiap kali para ulama memimpin dan mendirikan pesantren itu dibubarkan dan dibom habis tentara-tentara yang menggunakan atribut Kristen. Para ulama ada di mana? Sebelum Islam mengusir mereka dari tanah air. Para ulama dibunuh, masjid-masjid dibakar, pesantren digulung semua. Siapa mereka? Mereka yang mengatakan diri mereka anak-anak Tuhan. Agamanya apa? Kristen. Tempat ibadahnya gereja. Siapa yang mereka sembah? Yesus. Tapi saya selama hidup tidak pernah dengar kok. Karena Anda cuman cucunya, cucu dari pembantu penjajah tersebut. Anda tidak hadir pada saat itu. Jadi maksud dari apa? Dari kasih stop atau bom sini itu Islam balas dendam kepada umat Kristen. Oh, bukan balas dendam itu. Itu hanya satu bunyi kentut. Dari sekian banyaknya, dengar, dari sekian banyaknya bom yang diledakkan oleh anak-anak Kristus. Di Makassar ini, tunggu, di Makassar ini ada korban 40.000 jiwa, satu kubur, satu lubang. Pelakunya Kristen. Tolong tunjukkan di mana ada 40.000 jiwa orang Kristen dikubur, pelakunya Islam. Korban 40.000 jiwa, 100% umat Islam di dalam satu lubang. Yang mematikannya adalah anak-anak Kristus. Sebaliknya saya minta jangan 40.000 jiwa. 10 orang atau 9 atau 8 atau 7 atau 6 atau 5 atau 1 yang dilakukan oleh orang Kristen mengatasnamakan Al-Quran. Kamu bisa mengatakan sekarang Kristen itu terzolimi, bisa. Kenapa? Karena kamu hidup di mayoritas Islam. Kamu merasa, oh kami ini apa? Andai coba kalian yang mayoritas di Nusantara ini, masihkah anak-anak kami bisa berjalan dengan tenang ke masjid? Andai kalian yang duduk menjadi 01, 02, 03 di negara ini, apakah masih bisa didengarkan toa di masjid membacakan Al-Quran? Masihkah ada program kemudian berantas buta aksara Quran di Indonesia? Masihkah lagi ada tata cara pernikahan di Departemen Agama? Masihkah ada batasan bahwa hanya laki dan perempuan yang bisa dinikahkan?
Kalau kalian yang mayoritas di Nusantara ini, kami umat Islam sudah bisa membayangkan seperti apa Nusantara ini kalian buat. Paham? Jadi jangan kalian itu merasa korban. Ratusan tahun, berjuta umat Islam dibuat menjadi janda. Jutaan kemudian umat Islam dibuat menjadi yatim piatu. Siapa pelakunya? Kristen penyembah Kristus. Jadi jangan sok cantik. Di mana-mana kami mau ibadah dilarang. Di mana-mana datanya? gereja Tidak ada itu hoax ditutup. saja. Nenekmu Kamu kiper, ada aja kamu nenekmu kiper, hoax gimana nenekmu kiper? 350 tahun tercatat dengan sejarah tinta darah. Nusantara ini di bumi hanguskan oleh penjajah yang beragama Kristen. Sampai sini paham? Kalian lahir itu dari keringat para penjajah. Kalian lahir bukan dari keringat para pejuang. Aku cuki ngana. Ngana cuki. Saya ulang lagi, kalian lahir dari keringat para penjajah. Kami hadir dari keringat para pejuang. Masih mau kau datang besok? Marah dia. Santai bro, santai. Santai. Jangan emosi. Bang Suma ini. Senggol dong. Aku cinta. Ya, Bang Randi, selamat malam. Bang Randi. Bang Randi. Aku cinta tertatang datang dan kamu pun cinta tertatang tang dung dang dung dung. Aku cinta Kristus, kamu cinta Kristus, sama-sama cinta Kristus. Tapi bedanya Kristusku anak yang suci, Kristusmu orang terkutuk cahayu. Oke, Bang Chey, selamat malam. Kristen Muslim, Bang. Selamat malam. Ya, Kristen brother. Oh, Muslim, izin saya turunkan ya. Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita naikkan wabarakatuh. teman-teman Kristen Bang Chey ya. Makasih banyak Bang ya. Iya. Nah, silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Ini sebelum Bang Zuma nyinden, coba cepat teman-teman Kristen. Kalau nyinden habis kali ini. Coba aku naikkan lagi ya yang Kristen. Aku mau tiru Bang Zuma nggak bisa, woi. Berapa kali ku coba? Dari cetakannya bro, dari sana. Ya, Bang Petualang, selamat malam. Abang Petualang. Oke, di mute ya. Ada Bang Tony. Bang Tony. Oke, masih terputar ya signalnya ya. Silakan teman-teman Kristen nih, ada beberapa kursi disiapkan untuk teman-teman Kristen biar bisa belajar, biar bisa memahami, biar bisa pintar. Kalau di Komal Muslim itu teman-teman Kristen nggak usah belajar 100 tahun sampai 200 tahun ya.